Shalom saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang sangat menarik yang akan saya bagikan bagi kita semuanya hari ini. Di dalam Matius 5 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan katakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini, di tahun-tahun ini dan tahun sesudah, kita melihat berita, seringkali mendengar ada persekutuan yang ditutup, ada orang-orang Kristen yang tidak boleh beribadah, ada gereja yang ditutup, ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, dan belum lama ini juga kita mendengar ada penganiayaan terhadap orang percaya. Hal ini menjadi suatu perenungan besar dalam hidup kita. Tidaklah mudah untuk menjadi murid Yesus. Mereka harus siap hidup di tengah serigala yang siap menerkam hidup mereka. Bahkan di dalam sejarah kekristenan mula-mula, para murid Yesus, jemaat mula-mula pun mengalami penganiayaan, dicela, difitnah begitu luar biasa. Hal itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan pada masa mula-mula dan para rasul, para nabi. Dan di zaman para nabi perjanjian lama pun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dianiaya oleh karena kebenaran, yaitu oleh karena kesetiaan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Adalah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita untuk kita melihat dari perspektif lain, yaitu perspektif apa yang Alkitab katakan. Memang ketika kita sandingkan hal ini dengan kacamata dunia, ketika orang yang dianiaya, difitnah, dicela, itu bukan sesuatu hal yang baik, itu merugikan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah kamu. Ini sesuatu hal yang bertolak belakang sepertinya, bertentangan dengan cara pikir dunia. Namun di dalam kekristenan, hal ini adalah suatu kebahagiaan. Hal ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Dengan tegas katakan, bersukacitalah, bergembiralah. Mengapa demikian? Karena ada upah yang besar menanti di sorga. Dalam surat 1 Petrus juga mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Selain ada upah menanti di sorga, Petrus mengungkapkan bahwa penderitaan oleh karena iman kita, oleh karena kesetiaan kita, untuk membuktikan kemurnian iman kita, yang lebih jauh berharga daripada emas yang ada di dalam dunia ini.
Inilah panggilan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kualitas hidup iman kita akan teruji ketika kita memasuki fase di mana kita mengalami kesulitan, penderitaan, duka cita, penganiayaan. Bahkan ketika kita sedang dalam keadaan senang pun, itu di mana kita juga diuji untuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi konteks hari ini kita melihat bahwa kehidupan orang percaya tidak lepas dari yang namanya penganiayaan. Berbicara tentang kesetiaan pada Yesus, ada sebuah kisah dari sebuah desa terpencil di India. Di desa tersebut ada keluarga yang percaya kepada Yesus, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas berita tentang pertobatan mereka menumbuhkan kemarahan besar di tengah-tengah warga desa. Setelah itu, massa yang mendengar mulai berkumpul, menyerang rumah mereka, lalu mengarah mereka ke alun-alun. Lantas kepala desa datang dan menatap mereka, lalu berkata kepada pria itu, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, maka kalian semua akan mati." Pria itu tidak tahu harus menjawab apa. Hanya satu yang terlintas di kepalanya, yaitu syair lagu yang ia ciptakan sendiri pada saat ia bertobat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar kalimat ini, sang kepala desa menjadi sangat marah. Mereka saat itu juga dengan cara mengerikan membunuh kedua anaknya di depan mata mereka. Namun setelah dia menyaksikan anaknya dibunuh, dia tetap menyanyikan, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Lalu pria itu diberi kesempatan sekali lagi. Kali ini nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Dia diperintahkan untuk menyangkal Yesus. Namun dia tetap berkata, "Tetap ku ikut walau ku sendiri. Tetap ku ikut walau ku sendiri. Tetap ku ikut walau ku sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Setelah kematian istrinya yang tragis di depan suaminya sendiri, yang terakhir pria ini diberi kesempatan. Kali ini nyawanya yang dipertaruhkan. Jika menyangkal Yesus, maka dia akan selamat. Namun keteguhan imannya, dia tetap saja bernyanyi, "Salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Akhirnya pria ini mati dibunuh. Baru-baru ini, kepala keluarga yang menjadi martir ini dikenal bernama Nokseng. Dialah yang menciptakan lagu "Mengikut Yesus Keputusanku" yang sekarang dipopulerkan dalam lagu him dengan judul "Mengikut Yesus Keputusanku", yang seringkali dinyanyikan ketika KKR-nya Billy Graham. Beliau seringkali menyanyikan lagu ini sebagai komitmen bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Adalah keputusan secara pribadi. Mengikut Yesus adalah keputusan tidak mengingkari walaupun ada harga yang harus dibayar. Lihatlah sang martir ini. Dia memperlihatkan iman yang begitu teguh dan iman yang tidak dapat digoncangkan. Walaupun dia harus kehilangan segalanya, bahkan sampai tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Inilah contoh kesetiaan pada kebenaran dan bukti dari kemurnian iman. Kebenaran Kristus tidak
boleh tergantikan oleh apapun yang megah di dalam dunia ini. Walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Itulah prinsip mempertahankan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dari kesaksian sang martir ini, memberikan satu pelajaran bahwa kebenaran di dalam Kristus harus dipegang teguh. Mungkin di satu pihak, secara manusia kita akan rugi, kita akan lelah, capek, takut oleh karena penganiayaan, kehilangan segala sesuatu yang nyaman di bumi ini. Namun tidak di pihak lain, yaitu di pihak Allah sendiri. Karena di dalam penganiayaan, ketika kita tetap setia mengiring Yesus, ada jaminan yang Allah berikan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Yang walaupun ia harus menderita dalam penganiayaan, difitnah, dicela. Inilah berkat secara cuma-cuma, yaitu upah di sorga. Bukan sebagai jasa, tanda jasa, tetapi berkat secara cuma-cuma yang Allah berikan bagi setiap orang yang setia mempertahankan kebenaran, walaupun harus menyangkal diri, harus mengorbankan diri mengikut Yesus. Ingatlah, ketika kita dalam penganiayaan, bukan kita saja mengalami ini, tetapi sudah sejak para nabi pun mengalami penganiayaan yang hebat oleh karena kebenaran. Sesungguhnya dalam nats ini juga memberikan suatu cara hidup anak-anak Allah, yaitu yang walaupun di tengah aniaya, tetaplah menjadi pembawa damai. Memang bukan hal yang mudah. Inilah penyangkalan diri kita. Harus tetap menjadi pembawa damai. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi belajar seperti Kristus. Ketika di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetaplah menjaga kesucian hati dan tetap hidup di dalam kemurahan. Ini adalah paket gaya hidup orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan seperti ini. Penderitaan adalah lencana kemuritan yang sejati. Murid tidak lebih besar dari gurunya. Seperti Kristus yang menderita, kita pun mengikutinya. Kekristenan dipanggil untuk menderita. Seperti yang dikatakan dalam surat Paulus. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Hal ini saya sedang tidak mengajarkan tentang teologi penderitaan. Orang mengikuti Yesus harus menderita, tidak seperti itu. Tetapi ini adalah bagian dalam kehidupan iman orang Kristen, pasti mengalami penderitaan. Karena ini adalah kasih karunia, anugerah yang Allah limpahkan juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, bukan hal yang asing lagi ketika kekristenan yang setia pada kebenaran, mereka melewati yang namanya jalan penderitaan. Namun hal ini bukanlah satu bencana besar, melainkan sebuah sukacita dan anugerah Allah untuk mendidik hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi pesan saya kepada saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan. Jika hari ini engkau sedang berduka cita oleh karena imanmu, dianiaya oleh karena kepercayaanmu kepada Kristus, pandanglah salib Kristus, pandanglah Golgota yang dimana Kristus tersalibkan, yang menanggung penderitaan yang begitu hebat oleh karena Dia mengasihi hidup kita. Sehingga hidup kita ketika mengalami penganiayaan, kita disebut orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan.
Karena apa? Karena ada jaminan. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan mereka adalah pengharapan kepastian. Jadi berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicela, dianiaya, dan difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini seharusnya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita pandang Kristus. Mari kita menggunakan perspektif yang baru, melihat penganiayaan oleh karena iman kita. Ada upah yang menanti oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya hal ini menguatkan iman kita di tengah penderitaan oleh karena kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa pada saat hari ini bagi orang-orang yang telah percaya kepada-Mu dan hari ini sedang mengalami penderitaan oleh karena iman kepada Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau kuatkan hidup mereka. Engkau berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Kesabaran, kekuatan yang hanya datangnya dari Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka didapati setia sampai akhir hidup mereka. Kiranya juga Tuhan menolong bagi orang-orang yang membenci kekristenan, bagi orang-orang yang sedang memfitnah kekristenan, bagi orang-orang yang sedang berlaku jahat, tidak adil terhadap iman Kristen. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka dibukakan hati mereka, pikiran mereka untuk bertaubat. Dan kiranya juga Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.